Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadina Zara Zauza. Saya dari kelas R1A. Di sini saya ingin berpresentasi dan dengan membawakan 3 tema utama, yaitu ada hak asasi manusia dalam Islam, lalu ada konsep demokrasi pimpinan dalam Islam, dan yang terakhir ada konsep masyarakat berdaya dalam Islam. Di sini saya berpresentasi untuk memenuhi tugas akhir semester atau tugas individual mata kuliah agama Islam. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan utama kita. Yang pertama yaitu hak asasi manusia dalam Islam. Nah, sebelum saya membahas apa itu hak asasi manusia dalam Islam, saya akan membahas dulu atau saya akan menjelaskan dulu apa itu hak asasi manusia menurut hukum nasional dan internasional. Jadi, dalam hukum nasional bisa ditemukan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Di sana berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pasal tersebut, kita bisa mengartikan bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak dasar manusia, hak natural, dan hak yang memang sudah dimiliki oleh manusia sebagai karunia dari Tuhan. Nah, karena hal itulah hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut oleh manusia lain sebagai sesama makhluk hidup. Nah, itu adalah hak asasi manusia menurut pandangan nasional. Lalu, bagaimana hukum internasionalnya? Menurut Christian Musquet dalam bukunya yang berjudul Human Rights Between Idealists and Realists, perlindungan hak asasi manusia ini sebenarnya relatif terlambat dalam sejarah umat manusia ya. Tapi pada abad-abad awal dalam pembentukan doktrin kenegaraan dan mandatnya mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada kok hak asasi manusia, hanya saja memang tidak semuanya tercantum dalam sejarah atau tidak semuanya tercantum dalam buku-buku sejarah gitu ya. Apa saja itu? Ada penghapusan perdagangan budak atau Declaration on the Abolition of the Slave Trade itu pada tahun 1815 maaf. Lalu ada hukum humaniter atau Geneva Convention pada tahun 1949. Lalu ada perlindungan internasional pada kaum minoritas dan lain sebagainya. Nah, sepanjang saya sebenarnya menyelusuri ini, saya tidak melihat atau saya tidak menemukan hukum internasional yang memberikan definisi secara harfiah tentang apa itu HAM. Tapi pada pasal 1 Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau bisa disingkat lagi sebagai DUHAM menyebutkan all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood. Di sini dijelaskan bahwa manusia itu dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani, jadi sehendaknya mereka bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Nah, selain itu, secara definisi HAM itu sebenarnya tersirat atau teratur dalam International Covenant on Civil and Political Rights atau lagi disingkat sebagai ICCPR yang telah disahkan di Indonesia melalui Undang-Undang ayat 12 tahun 2005, yaitu this right different from the inherent dignity of the human person, atau hak-hak ini atau hak asasi manusia ini berasal dari martabat yang inherent atau melekat pada diri manusia. Jadi bisa dibilang bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang bersifatnya melekat, kodrat, dan universal. Hak ini tuh bukan pemberian dari manusia lain, negara atau hukum, melainkan sebuah karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan hal ini, perbedaan jenis kelamin, ras, agama, atau warna kulit tidak mempengaruhi perbedaan HAM. Secara umum juga, hak asasi manusia dirumuskan sebagai those rights which are inherent in our natural and without which we cannot live as human being, atau saya bilang adalah kodrat yang memang sudah ada dan bila nggak ada, mustahil banget kita bisa hidup sebagai manusia yang utuh, gitu kan? Nah, di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan apa itu hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Islam itu sebenarnya adalah agama yang sangat menjaga hak-hak orang yang ada di dalamnya. Nah, terkait dengan HAM yang upayanya adalah memuliakan manusia, sebenarnya Allah telah memuliakan manusia sebagaimana sabdanya dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka
rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Sementara dalam hadis terdapat kisah ketika Rasulullah SAW menegur Abu Dzar karena memanggil Bilal dengan panggilan wahai anak orang hitam, sebab ibu dari Bilal ini sendiri merupakan wanita berkulit hitam. Kisah tadi ini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Buga dalam catatannya terhadap hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu dari Al-Ma'rur Ibn Suwaid berkata, aku bertemu Abu Dzar di Rabazah yang saat itu mengenakan pakaian 2 lapis. Begitu juga anaknya. Maka aku tanyakan kepadanya tentang itu. Maka dia menjawab, aku telah menghina seorang dengan cara menghina ibunya. Maka Nabi SAW menegurku, wahai Abu Dzar, apakah kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki karakter jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian. Allah telah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya atau tanggungannya, maka jika dia makan, berilah makanan seperti yang dia makan. Bila dia berpakaian, berilah seperti yang dia pakai. Janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lebih spesifiknya, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat disampaikan oleh Imam Ahmad menegaskan dalam khutbah pada hari Tasyrik tentang kesetaraan dan tidak boleh adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan ras dan warna kulit. Riwayat tersebut berbunyi, wahai sekalian manusia, Tuhan kalian satu dan Bapa kalian satu. Ingat, orang Arab tidak lebih mulia dibanding orang non-Arab, dan orang non-Arab tidak lebih mulia atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tidak ada kelebihan bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, sebenarnya dalam Islam hak asasi manusia itu diklarifikasi menjadi 3 tingkatan. Pertama ada hak dasar, lalu ada hak sekunder dan hak tersier. Nah, merujuk pada keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama yang digelar Nahdlatul Ulama pada 17-20 November tahun 1997 di Nusa Tenggara Barat terkait hak asasi manusia, terdapat penjelasan yang cukup rinci mengenai hak-hak asasi dalam Islam ya. Ini dimasukkan atau diimplementasikan dalam Al-Daruriyat Al-Khams. Yang pertama ada Hifz al-Din atau menjaga agama, berarti negara harus memberikan jaminan berupa hak untuk mempertahankan agama dan kepercayaan dan melarang pemaksaan suatu agama terhadap agama lain. Lalu ada Hifz al-Nafs atau menjaga diri, berarti memberikan jaminan hak setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang dengan selayaknya. Di sini Islam itu menuntut keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar, lapangan kerja, kebebasan dan keamanan dan kebebasan dari penindasan. Lalu ada Hifz al-Nafs atau menjaga keturunan. Di sini adalah untuk menjamin setiap individu demi melindungi keturunannya. Di sini kan adalah Hifz al-Nafs itu adalah menjaga keturunan ya. Dalam hal ini Islam melarang seks bebas, perzinahan, homoseksual dan sebagainya macamnya. Lalu ada Hifz al-Aql atau menjaga akal. Di sini kayak berupa kebebasan berpendapat, baik itu di forum yang bebas maupun forum yang bersifatnya ilmiah. Nah, di sini Islam itu melarang penggunaan ekstansi, minuman beralkohol dan lain-lainnya yang bisa merusak akal ya. Lalu ada Hifz al-Mal atau menjaga harta maksud saya. Bertujuan untuk menjamin kepemilikan barang, properti, serta pelarangan perampasan hak milik orang lain seperti pencurian, korupsi, monopoli, dan lain sebagainya. Secara prinsip, kelima kebutuhan asasi ini sangat relevan dan berjalan beriringan dengan prinsip hak asasi manusia atau HAM. Hak-hak ini tentunya berlaku bagi setiap muslim dengan penjaminan kesetaraan dan tidak adanya tindakan diskriminatif atas hak-hak yang seharusnya didapat karena suatu perbedaan berupa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, mazhab, politik, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih perbedaan pandangan HAM dalam Islam dan universal? Pertama itu dari sumber hukumnya ya. Kalau dari Islam itu sendiri bersumber hukum itu Al-Quran dan Hadis, sedangkan universal itu bersumber dari dokumen-dokumen seperti Deklarasi Universal HAM, PBB, atau konvensi internasional lainnya.
Lalu ada juga dari konsep kepemilikannya juga yang berbeda, hak dan kewajibannya yang berbeda. Lalu dari landasan hukum yang berbeda juga, tujuan hukumannya juga berbeda. Seperti misalnya tujuan hukuman di Islam itu untuk menegakkan adilan, mendidik pelaku, penebusan dosa di dunia, dan mencegah kejahatan. Lalu kalau misalnya di universalnya, itu lebih fokus pada rehabilitasi, pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan penegakan HAM, tapi tidak memiliki dimensi spiritual secara eksplisit gitu. Lalu ada juga perbedaan dari jenis hukumannya. Dalam Islam itu hukuman itu ditetapkan atau terbagi ya menjadi hudud, atau bisa dibilang hukuman yang ditetapkan oleh Allah seperti potong tangan atau cambuk. Lalu ada kisas atau hukuman setimpal atau balas dendam seperti membunuh pembunuh, tapi kode hukuman dapat memaafkan. Lalu ada ta'zir, hukuman yang diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk kasus-kasus di luar hudud dan kisas ya. Sedangkan kalau universal ini hukumannya bisa berupa penjara, kerja sosial, rehabilitasi, dan sebagainya macamnya. Itu adalah perbedaan dari hak asasi manusia menurut pandangan Islam dan menurut pandangan universal. Lalu di sini kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu konsep demokrasi kepemimpinan dalam pandangan Islam. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pandangan Islam, saya akan menjelaskan dulu apa itu demokrasi menurut para ahli secara etimologis. Jadi demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Jadi bisa dari itu saja kita sudah tahu ya, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Nah, banyak nih para ahli yang berbicara tentang demokrasi. Ada diantaranya menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional yang untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Sedangkan kalau menurut Sidney Hook dalam Encyclopedia Americana mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan oleh sepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Nah, sedangkan menurut Philip C. Schemiter dan Terry Lynn Carl, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka pada wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi atau kerjasama dengan wakil mereka yang terpilih. Nah, dari tiga di atas kita bisa mengerti bahwa itu adalah unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pada rakyat dan rakyat pada pemerintah. Sementara menurut Abu Rahman Wahid, demokrasi mengandung dua nilai, yaitu nilai bersifat pokok dan bersifat derivasi. Nah, di dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak ayat yang terkait dalam prinsip-prinsip utama demokrasi ya. Antara lain surat Quran surat Al-Imran ayat 159, lalu ada Asy-Syura ayat 38, lalu ada Al-Imran ayat 104, lalu ada An-Nisa ayat 59 dan 83, dan Al-Isra ayat 38. Jika dilihat basis empiriknya menurut Azad Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari penggumulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri. Meski begitu, menurut Mahasin tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi Asyura, Al-Musawah, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, dan Al-Huriyah. Demokrasi dalam perspektif Islam adalah Islam itu kan sendiri, itu adalah agama yang penuh keadilan, mengutamakan keputusan akhir yang akan dibuat bersama. Pentingnya keputusan kolektif diajarkan bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh manusia untuk diikuti dari mereka yang berkuasa dan masyarakat itu sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan kita pentingnya akhlak dalam pemerintahan yang baik. Piagam Madinah
merupakan salah satu contoh demokrasi pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Menurut Piagam Madinah, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Satu-satunya hal yang membedakan seorang dari yang lain adalah iman dan kesolehan mereka. Bahkan piagam ini tidak mengandung pembelaan untuk umat Islam saja, akan tapi tidak melihat dari kaum mana seorang berasal, apakah Islam atau Yahudi. Intinya apabila ada yang melanggar hukum, maka akan mendapatkan konsekuensi tanpa harus melihat latar belakangnya. Itu adalah konsep demokrasi kepemimpinan dalam Islam. Lalu saya akan menjelaskan konsep ketiga kita atau konsep masyarakat merdani dalam Islam. Masyarakat merdani merupakan kondisi lingkungan masyarakat yang didambakan oleh masyarakat yang harmonis, sentosa, terbuka, berkembang, serta modern ya, yang mencerminkan keadaan kehidupan masyarakat yang bersifat positif, matang, dan seimbang. Masyarakat merdani mengandung 3 hal, yakni agama, peradaban, dan perkotaan. Pada sisi ini, agama merupakan sumber, peradaban peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya. Sebenarnya cukup sulit ya mewujudkan lingkungan yang kondusif menjadi masyarakat merdani dikarenakan sikap yang kadang lalai dari Al-Quran itu sendiri. Selain hal yang dilakukan hari ini, kebanyakan melalaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Al-Quran. Peran Al-Quran dalam mewujudkan kehidupan harmonis, sentosa, dan berkembang itu sangat penting. Al-Quran merupakan pedoman yang sangat pas dalam mengarungi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Al-Quran telah memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas dari suatu masyarakat yang baik. Namun secara konsep atau cara pengimplementasikannya itu masih memerlukan upaya yang cukup banyak dan pengembangan pemikiran yang harus lebih dikembangkan lagi, karena sulit ya sebenarnya. Definisi masyarakat merdani itu istilah masyarakat merdani itu pertama kali dipopulerkan oleh Anwar Ibrahim waktu menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia di sebuah seminar pada tahun 1995 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pada saat itu Ibrahim mencoba menjelaskan pengertian masyarakat merdani sebagai sebuah sistem sosial yang subur berdasarkan pada prinsip moral yang menjamin kebebasan individual maupun masyarakat. Dalam kutipan pembicaraannya disebutkan, yang dimaksudkan dengan masyarakat merdani adalah sistem sosial yang subur yang berlandaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan, pemerintahan, mengikuti undang-undang, dan bukan nafsu atau keinginan individu, menjadikan keterdugaan atau predictability serta ketulusan atau transparansi sistem. Nah, dalam pandangan Fitria dan Sustrisno menjelaskan bahwa istilah merdani berasal dari kata atau bahwa konsep Madinah yang merupakan tempat Nabi hijrah setelah melaksanakan dakwah di Mekah. Dalam pengertian lain, menurut Sutoro, konsep masyarakat merdani berasal atau itu sendiri berasal dari kata mujtama al-madani yang berarti masyarakat sipil atau masyarakat yang berkewarganegaraan. Secara detail dijelaskan bahwa masyarakat merdani adalah masyarakat yang lahir dari sejarah pada saat Nabi memimpin Madinah. Secara umum, pemikiran Islam kebanyakan menggali konsep masyarakat merdani dengan pendekatan kondisi masyarakat pada zaman Rasulullah SAW, atau bahkan memberikan gambaran bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW sejalan dengan konsep masyarakat merdani. Kondisi ini terjadi karena pemaknaan merdani sendiri syarat dengan kata Madinah, atau sebanding dengan kata Madinah, masyarakat merdani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang berada dalam membangun, menjalani, atau memaknai kehidupan. Dalam membangun rakyat atau dalam membangun karakter individual, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan berperan dalam membentukkan karakter individu, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, serta membentuk kesadaran sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Islam memegang peran yang krusial dan membangun masyarakat merdani di Indonesia. Meskipun sebenarnya sedikit sulit ya untuk mewujudkan itu di negara kita ini, karena
banyak yang bisa dibilang tidak sesuai, karena lagi-lagi kita bukan hanya masyarakat yang pada satu agama saja, kita memiliki banyak agama di negara ini ya. Lalu dalam hal ini, menurut Syahrul, di kalangan para ahli masih terdapat ketidaksamaan pendapat tentang pengertian, sebenarnya masih ada ketidaksamaan pendapat tentang pengertian masyarakat Mardani juga. Ada yang menyebutkan bahwa masyarakat Mardani tidak sama dengan istilah civil society bila ditinjau dari segi karakteristiknya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa masyarakat Mardani justru itulah yang disebut civil society, atau istilah masyarakat Mardani suatu alasan atau suatu istilah yang diindonesiakan. Dadang Kahmat mengatakan konsep agama Madani mengadaikan ada 5 substansi isi keagamaan yang bersifat universal, yaitu adanya orientasi hidup transendal yang meletakkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi, ikatan batin dan nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran atas tanggung jawab bersama, pandangan yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri pribadi, lalu ada kebebasan dan toleransi bersama. Nah, penerapan tersebut diketahui bahwa masyarakat Mardani merupakan tujuan dari setiap negara dan warga-warga. Setiap orang memiliki hak yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat mempunyai akses yang sama dengan mendapatkan nilai-nilai keadilan. Dalam masyarakat Mardani juga hak-hak dasar warga negara juga terpenuhi. Masyarakat Mardani memiliki berbagai karakteristik di dalamnya yang tidak dapat terabaikan antara satu dengan yang lainnya. Nah, karakter itu adanya ruang publik ya, di mana warga negara itu bebas berekspresi, lalu adanya pola kehidupan demokrasi, itu dalam warga yang berperilaku selalu santun, lalu ada bersikap toleran terhadap kehidupan masyarakat yang penuh keanekaragaman, pola aktivitas kehidupannya, lalu ada selalu mencerminkan sikap yang pluralisme dalam mengedepankan perilaku yang berkeadaban. Lalu ada juga penjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan nilai-nilai keadilan guna terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Nah, hakikat masyarakat Mardani itu merujuk pada konsep masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, prinsip aktif warga, toleransi, kemajuan, tanggung jawab. Dan konsep ini memiliki akar dalam tradisi Islam, khususnya dalam pemikiran filosofis dan sosial Islam. Itu adalah 3 tema dari yang saya ingin sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa tercerna dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.